Untuk pertama, izin memperkenalkan diri ya. Ini Ane namanya Rian Wahyu Prasetyo, Ane dari Fakultas Teknik, dan hari ini insya Allah diamanahkan sebagai MC di acara Training for Trainer yang pertama. Dan ada juga kawan Ane nih, bisa on-cam? Bisa. Dengeran nggak? Udah jelas. Oke. Saya perkenalkan, nama Ane Ahmad Satrio Wibisono, Ane dari Fakultas Ilmu Sosial. Oke, jadi hari ini kita berdua nih yang akan memandu acara dari awal sampai nanti acaranya selesai. Kita mau ngapain sih Bang? Acara apa ini TFT ini Bang? Ini acara Training for Trainer nih, atau pelatihan untuk para pengajar SKI 116 ini. Oh iya. Mungkin dari peserta, dari para pengajar yang baru, ada yang belum tahu nih terkait Training for Trainer. Insya Allah Ane ngejelasin sedikit ya. Jadi tadi udah dibilang ya, Training for Trainer atau biasa kita singkat dengan TFT. Ini merupakan program pembekalan yang ditujukan untuk para pengajar dengan metode kajian. Jadi tujuannya itu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengajar tahsin. Terus juga untuk membekali pengajar tahsin dengan teori pembelajaran Al-Quran. Dan yang terakhir untuk menjaga keistiqomahan pengajar. Dan hari ini kita akan melaksanakan Training for Trainer yang pertama. Karena biasanya di dalam satu semester itu ada 3 kali TFT. Yang pertama itu di awal, kemudian yang kedua di pertengahan, yang ketiga itu di akhir nanti sebelum UAS. Dan hari ini yang pertama insya Allah akan kita laksanakan sore ini, dan kita bawakan tema dengan pengenalan metode Usmani dan makhrajul huruf. Insya Allah akan dibawakan oleh nanti Ustadz Arif. Nah, jadi gitu. Nah, mungkin itu seputar tentang TFT. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebelum dimulai, mari kita buka agenda pada sore hari ini dengan membaca ta'awud, basmalah, dan salawat atas Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, selanjutnya Ane akan sinyal. Ya, ini kayaknya sinyal. Nah, tadi alhamdulillah udah kita buka. Tilawah. Ya, lanjut ya. Oh ya, ayo lanjut dulu ya. Tadi udah kita buka. Anda izin membacakan rundown pada hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan MC, kemudian nanti ada tilawah, kemudian nanti ada pengenalan materi, dan kemudian ada acara intinya yaitu materi, tanya jawab, dan talaki. Yang terakhir nanti ada dokumentasi dan penutup. Oke, setelah pembuka, insya Allah sekarang ada pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh saudara kita Bang Dafan. Bang Dafan kayaknya udah siap nih, udah semangat benar. Ya, insya Allah Bang. Oke, Dafan. Kalau gitu, dapat. Cek suaranya udah kedengeran? Insya Allah, udah merdu. Insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini Anda akan membacakan daripada surah Yusuf serta artinya. Mari kita simak. Baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagai dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada akhina Hikmal Dafa yang telah membacakan
ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi ya, sebelum Anda cerahkan ke materi, Anda izin membacakan sedikit dulu CV mengenai pemateri pada sore hari ini. Oke, pemateri pada sore hari ini yaitu Ustadz Arif Nur Rahman, SP. Pendidikan beliau di S1 Universitas Darussalam Ambon. Aktivitas saat ini yaitu Kabid Kemitraan LBK Al-Utsmani dan juga sebagai Dewan Guru LBK Al-Utsmani. Sekarang beliau beralamat tinggal di Condet, Jakarta Timur. Oke. Apakah Ustadz Arif sudah hadir di Zoom? Alhamdulillah sudah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mana semuanya sehat ya? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Oke Ustadz. Oke, biar nggak terlalu sore selesainya, langsung serahin aja kepada Ustadz Arif Nur Rahman untuk memaparkan materi pada TFT pertama sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Suara saya jelas ya? Asatid ya? Jelas Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga rahmat-Nya. Pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan juga dalam kondisi terbaik kita, kondisi yang dimana kita berada dalam fase-fase awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita keistiqomahan dan juga perjuangan kita, terutama dalam belajar dan juga mengajarkan Al-Quran untuk saudara kita dan juga umat-umat tentunya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan, limpahan pahala untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi SAW bersama para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'id, para pengikutnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Termasuk kita semuanya yang ada di sini adalah umat-umat terpilihnya, insya Allah ya, yang kita ikuti suri tauladan beliau, perkataannya, perilakunya, dan seluruh kebaikan yang ada dalam diri baginda Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat, pertolongan, hujah kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita mulai, ya, saya ucapkan jazakumullahu khairan sudah memberikan kesempatan waktunya untuk bisa sedikit sharing kepada seluruh asatid ya yang ada di Universitas UNJ ya, dari Fakultas Teknik dan juga fakultas yang lainnya. Mudah-mudahan ini merupakan satu awal yang baik ya, yang dimana bertemunya kita dalam rangka watawasau bil haq ya, untuk membangun satu hubungan silaturahim yang baik atas dasar Allah SWT, dan juga di dalamnya tentu salah satunya motivasi kita bersama dan juga niat kita untuk bisa mengajar, menyebarluaskan Al-Quran, membumikan Al-Quran ya, di ardnya Allah
Tentunya Allah SWT mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan-kemudahan dan juga memfasilitasi seluruh yang ada dan juga bisa memberikan satu kekuatan untuk kita semuanya untuk nanti bisa istiqomah berada di jalannya Allah SWT. Taib, ini saya bisa share screen ya, Rian ya. Baik Ustaz. Udah bisa belum Ustaz? Belum bisa. Belum. Oh, bentar. Udah. Sudah, alhamdulillah. Sebelumnya semuanya yang ada di sini sebagai guru semua ini ya. Iya Ustaz. Al-Quran ya. Sudah selesai belajar metode Al-Usmani sampai dengan level 5 sebagian besar. Mungkin sebagian besar ya Ustaz. Baik. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengikuti Al-Quran dengan standar Utsmani ya? Al-Quran Utsmani maksudnya Al-Quran dengan rosem. Rosem itu cara penulisan ya dari mushaf, sebuah mushaf Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bersama, apa itu Al-Quran? Berupa kalamullah ya. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Jadi kelebihan kalam Allah, kalam yang paling mulia yang ada di alam semesta ini, yang tidak ada satupun kalam yang bisa menandingi kalamnya. Tentunya orang-orang yang belajar ya, memperdalam ilmu Al-Quran, tajwidnya, ya bahkan sampai ke sebagian pertengahan ataupun sampai ke intinya dari tajwid ya, bahkan sampai belajar qiraahnya, seluruh ilmu yang ada dalam Al-Quran, maka kemuliaan akan diberikan pada Allah SWT kepada orang tersebut ya. 3 alasan sebagai dorongan untuk mengetahui sejarah Al-Quran. Ya, jawaban pertama. Mengapa kita mengikuti Al-Quran dengan standar Utsmani? Ya, yang pertama sebagai dorongan untuk mengetahui sejarah penulisan Al-Quran. Karena penulisan Al-Quran itu dari setiap zaman ke zaman berubah-ubah ya. Bahkan dulu Al-Quran diturunkan, disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian diturunkan wahyunya kepada baginda Nabi SAW, disampaikan kepada para sahabat, dan sampai kepada hari ini, maka sudah banyak mengalami perubahan-perubahan sehingga disempurnakan setiap zaman. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk mengikuti perkembangan Rasul Al-Quran. Dan yang ketiga, sebagai jalan keluar dari polemik tentang hukum mengikuti Rasul Utsmani. Bahkan Al-Quran yang standar Madinah, dan juga Al-Quran yang standar Indonesia, Depak ya misalkan, sama-sama Al-Quran Rasul Utsmani, ya, sama-sama Al-Quran Rasul Utsmani. Namun bedanya ada beberapa tanda baca ya, dari sisi cara penulisan yang memang sudah ada revisi perubahan. Namun maksudnya sama, tetap untuk mempermudahkan setiap orang yang membacanya, ya, baik orang yang ada di Timur Tengah maupun ada yang di Indonesia, itu dimudahkan dengan Al-Quran dari cetakan Depak lokal kita ya, ataupun dari standar Madinah. Nah, yang paling bagus adalah belajar ya, yang paling utama ya, karena dengan mempelajari Al-Quran Rasul Utsmani yang masih standar Madinah, maka banyak sekali ilmu-ilmu bahkan yang masih otentik ya, yang tidak ada banyak perubahan. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian apa kelebihan metode Al-Utsmani? Kita masuk kepada metode Al-Utsmani. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Qamar ya, yang di situ disebutkan sebanyak 4 kali ya, kurang lebih. Jadi Allah sudah mudahkan ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri hal mim muddakir. Jadi sudah Allah janjikan bagi siapapun yang belajar Al-Quran, mau pakai metode apapun, mau gurunya siapapun, mau dimanapun tempat belajarnya, Allah akan berikan kemudahan bagi setiap siapapun hamba Allah yang mau belajar Al-Quran, mempelajari tajwidnya. Nah, ini sebagai motivasi kita bersama bahwa mengajar itu pasti mudah ya, pasti mudah. Jangan sampai kita mindsetnya mengajar itu susah ya, atau menyusahkan kita bahkan sampai buat kita pusing sendiri ya, nyari referensi dan lain sebagainya, atau gugup pada saat menghadapi para peserta. Dengan 3 langkah ya, yaitu pertama menguasai huruf. Nah, salah satu bentuk yang paling utama pada saat kita membaca Al-Quran, yang paling penting adalah mengucapkan setiap huruf. Apa itu makhorijul huruf? Nah, kita bahas ya. Makhorijul huruf ya. Kemudian menguasai tanda baca. Ada berapa tanda baca yang sudah dipelajari, yang sudah
dikuasai? Tanda baca ada 7 ya. Ada fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, kemudian mat ya. Dan di situ semuanya tanda baca harus dikuasai dengan sempurna. Kapan dia dibaca fathah, kasroh, tasydid sempurna, bahkan sampai dengan dengungnya gitu ya. Maka harus dikuasai. Praktek membaca Al-Qur'an yang ketiga. Secara fardu ain ya. Setiap individu, setiap orang wajib hukumnya harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana bacaan baginda Nabi SAW dan para salafus saleh pada umumnya. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah cepat, yaitu jarak yang pendek sesuai dengan seperti melewati tol ya. Pintas gitu ya. Kalau kita belajar Al-Qur'an kurang lebih setiap satu levelnya itu 3 bulan ya. Ada 12 kali pertemuan dalam jangka waktu per 3 bulan. Kurang lebih kalau kita mulai dari level i'dad sampai dengan level 5 ya, bisa menghabiskan waktu 1,5 tahun ya. Dalam waktu 1,5 tahun, insya Allah sudah bisa memiliki bacaan yang bagus, yang standar dengan tajwid, gitu ya. Kemudian menyenangkan, bertahap dan akrab. Pasti dari setiap kelas ya, setiap level biasanya, setiap mustawa itu, setiap asatidnya akan bervariasi cara mengajarnya. Ya. Kemudian di situ akan bertemu lagi dengan teman-teman yang baru, insya Allah seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada kata kunci ya pada saat kita mengajarkan Al-Qur'an. Ini kita mulai dari buku 1 Utsmani. Yang punya buku di rumah boleh sambil dibuka ya, buku 1 Al-Utsmani. Jadi kita mengajarkan mulai dari level i'dad ya. Ini kita ulas sedikit saja singkat karena kalau biasanya dalam pelatihan itu bisa menghabiskan waktu bahkan 1 hari ya, dimulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, ini mungkin kita ulas sedikit saja yang pokok pentingnya. Dengan 5 langkah. Yang pertama dibaca dari depan. Ini cara membaca huruf hijaiyah ya. Menghafal huruf hijaiyah bagi peserta yang baru menghafalkan huruf hijaiyah dari awal mustawa i'dad. Baca dari depan ya, kemudian baca dari belakang. Kemudian ketiga baca acak ya, dipilih satu-satu diacak. Kemudian yang keempat talaki, baca buku klasikal ya berbarengan. Kemudian yang kelima fardhiyah, baca buku secara mandiri. Ya. Ini harus diingat ya, metode 5 langkah, baca dari depan, dari belakang, kemudian diacak, baca secara klasikal, yang kelima individual atau fardhiyah. Latihan 1 pada halaman 1. Nah, ini cara mengajarkan. Misalkan baca dari depan tadi ya. Saya baca dan silakan diikutin, silakan. A. A. Ba. Ba. Ta. Ta. Dan seterusnya sampai dengan kho, sampai dengan baris pertama dulu ya. Baru kita ikuti metode yang kedua, baca dari belakang. Dari kho, silakan. Kho. Ha. Ha. Ja. Ja. Sampai dengan hamzah. Usahakan setiap mentalakikan kepada murid, kita bacakan sesuai dengan makhraj yang sempurna, yang betul ya. Karena dari situlah peserta bisa menangkap ya, bunyinya suara hamzah itu bagaimana, bunyinya suara kho itu bagaimana, sa itu bagaimana gitu ya. Jadi jangan sampai pada saat masih di level bawah kita agak longgar ya, agak longgar. A, ta, sa, ja, ha. Jadi nggak dikuatkan makhrajnya. Kita sebagai seorang guru gitu ya. Kemudian diacak. Nah, ini kita bisa memilih ya. Kita tunjuk, silakan dibaca dari kursor ini yang saya tunjuk. Silakan. Ja. Tayyib. Ba. Tayyib. Kho. Dan seterusnya. Seperti itu. Berlanjut lagi nanti. Da, za, ro, za. Sampai dengan baris kedua. Seperti itu ya. Latihan kedua. Halaman 16, huruf sambung. Diajarkan dengan cara yang sama, setiap rangkaian huruf dibaca 1 kali. Ya, kalau kita lihat di halaman kedua itu, ya ada a, ba, ini nggak perlu dibaca semua. Kita baca satu-satu. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Masih sama, pakai dengan metode baca dari depan. Ya, baca dari depan. Kemudian diikuti oleh pesertanya. Ikuti 5 langkah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan langkah pertama yaitu menguasai huruf. Jadi kata kunci yang berisikan a, ba, ta, sa sampai dengan huruf ya itu
digunakan dengan metode 1 sampai 3 ya. Baca dari depan, baca dari belakang, dan baca secara acak sampai dengan ketiga. Ya, ini belum masuk ke dalam latihan halaman-halaman berikutnya ya. Ini masih kata kunci yang ada di depan. Talaqi dan fardhiyah nanti menyusul di belakangnya, halaman yang berikutnya. Langkah kedua, menguasai tanda baca. Bagaimana caranya? Nah, tanda baca. Misalkan kasroh ya, ini terapkan 5 langkah pada ini di halaman 24, latihan 3. Silahkan diikuti. I, B, Hi, dan seterusnya. Kemudian baca dari belakang. Hi, Ji. Kemudian kita acak. Ini sama aja ya dengan U, Bu, Tu. Ya, saya tunjuk dan silahkan dibaca. Ini huruf. Ya, ini huruf. Ju. Ya, Ju. Nah, ini huruf. Bu. Nah, ini huruf. Dan seterusnya ya. Setiap kata kunci ya ada kotak seperti ini ya, I, B, T sampai Y, kita terapkan dengan cara 3 tadi, baca dari depan, baca dari belakang, baca secara acak. Kemudian masuk ke halaman berikutnya yang ada banyak itu ya, bata, baata, ta'aba, dan seterusnya. Itu bisa kita praktekkan dengan tadi secara klasikal, guru membaca ya, guru membaca satu-satu, kemudian murid mengikuti. Setelah itu baru fardhiyah, satu anak membaca, satu peserta membaca. Ya, misalkan fulan A, silahkan dibaca. Fulan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi masing-masing membaca, kita yang menyimak. Gitu ya. Jadi proses belajar itu ada dua aspek ya. Fis sama wal ard. Jadi ketika fis sama, guru baca dan murid mendengarkan. Yang ketiga, artnya adalah murid membaca, guru yang mendengarkan. Jadi ada proses interaksi antara guru dengan murid sehingga akan ketemu bacaannya. Jadi apa namanya? Proses menyamakan bacaan guru dengan murid gitu ya. Menyamakan bacaan guru dengan murid. Yang ketiga, tanwin. Ini singkat-singkat saja ya karena waktu kita terbatas. Latihan 4 halaman 32, silahkan dibuka nanti ya. Jadi proses menahan tanwin. Tanwin itu apa? Ya, tanwin itu adalah menggabungkan 2 huruf ya, asal muasalnya. Ada 2 huruf dengan yang digabung. Yang pertama, jika misalkan aba, ada 2 huruf aba, maka 1 huruf a, ba juga nilainya 1 huruf, 1 harokat ya, aba. Kalau ba-nya ditasydid ya, maka ba ini sebetulnya ada 2. Yang pertama ba-nya disukun, yang kedua fathah, sehingga digabung menjadi 1 tasydid. Abba. Kalau hurufnya satu-satu aba, kalau tasydid abba. Terangkan seperti itu kepada murid ya. Diterangkan fungsi apa tanwin itu apa? Tanwin ya tadi ya. Nah, tanwin itu apa namanya? Garisnya 2. Kalau misalkan 1 fathah, kasroh, dhammah ya. Kalau tanwin berarti garisnya 2, dibaca tambah suara nun, an, in, un. Nah, jadi insya Allah akan mudah, tinggal ditambahkan suara an. Tasydid tadi yang sudah saya sampaikan ya, tadi sempat kebalik. Kemudian sukun. Nah, sukun maksudnya adalah mematikan huruf. Ya, setiap huruf jadi kembali kepada makhrajnya ya biasanya. Kalau ba, ab, ta, at, nah, ini kita talakikan sesuai dengan tadi metode tadi ya. Metode 1, 2, 3, baca dari depan, baca dari belakang, kemudian diacak setiap kata kunci yang ada di halaman paling depan, tanda sukun. Kemudian nanti masuk ke halaman berikutnya, latihan-latihannya itu pakai metode yang ke-4 dan 5, dibaca dengan klasikal atau yang individual. Tanda panjang atau mat asli, latihan 7 halaman 40. Jadi memperkenalkan tanda panjang, metodenya dengan cara kita mengayunkan suara, boleh kita lakukan ya. Misalkan ingat tanda panjang 2 harokat ya, ini berkaitan dengan panjang mat asli ya, 2 harokat. Ini sangat cepat ya. Kalau kita mengajarkan nanti jangan sampai agak longgar di sini, harus diperketat. Biasanya agak kepanjangan peserta pada saat mencontohkan. Adama gitu ya. Adama. Jadi jangan sampai adama,
Adama. Adama. Ya, jadi lebih dipercepat. 2 harokat dengan dengung, lebih panjang dengung suaranya. 2 harokat sangat cepat. Bismillahi. Bismillahi. Nah, ini biasanya sering kelewat peserta. Bismillahi. Nah, biasanya kelewat. Ini harus kita tekankan. Basmalah, isti'adah, basmalah, ya, itu jadi satu poin penting pada saat kita memulai tilawah. Maka harus betul-betul disempurnakan. A'udzu billahi. Bismillahi. Ya, jadi 2 harokat. Caranya dengan cara diayun. Diayun 1 kali, maka nilainya 2 harokat. Nah, tanda panjang. Kemudian tanda panjang lanjutan. Ini bisa kita gunakan media dengan papan tulis ya. Kita tuliskan misalkan ja'a, ini asal katanya kan 2 harokatnya. Ja 2 harokat, a 1 harokat. Kemudian mengalami perubahan ja'a disebut dengan mat wajib. Tapi nggak perlu dijelaskan ya. Disebutkan saja ini hukumnya adalah mat wajib misalkan. Tapi nggak perlu dijelaskan sampai mendetail. Hanya kita cukup menjelaskan bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Jelaskan bahwa tanda bendera atau alif seperti ini artinya panjang 2 sampai dengan 3 kali panjang biasanya. Jadi panjang biasanya 2 harokat, dilipatkan 2 bisa jadi 4 atau maksimal 5 harokat ya. Kalau mat yang disebabkan karena hamzah itu 5 harokat. Nah, panjangnya seperti apa? Ya, kadang-kadang kita ngitungnya bisa seperti ini ya. Ja'a. Betul atau salah cara seperti itu? Ya, ada juga yang praktekkan seperti itu ya. Yang paling betul, yang paling akurat ya maksudnya ya. Sesuai dengan kata Syekh Aiman, pada saat kita memanjangkan mat yang lebih daripada 2 harokat, itu iramanya tadi ya. Misalkan ja'a, ja'a. Kalau 2 harokat berarti ja'a, ja'a itu 2 harokat. Ja'a. Kalau 4 harokat 2 kali ayun. Ja'a, ja'a. Lebih pendek ya berarti ya. Berarti kalau 5 harokat ditambahkan sedikit lagi. Setelah diayun 2 kali, tambahkan sedikit. Ja'a. Itu sudah panjangnya 5 harokat. Fair ya? Jadi setiap panjang 5-6 harokat itu bukan panjang sepanjang-panjangnya. Ya. Kadang bisa sampai karena irama, bisa sampai 7, 8, bahkan 10 harokat. Gitu ya. Tapi kalau diayunkan ya, 3 kali ayun berarti 6 harokat. Ja'a. Idza jaa nasrullah. Nah, itu sudah panjang 6 harokat. Ja-nya 3 kali ayun. Ini perlu kita sampaikan ke peserta supaya punya gambaran. Kadang mereka bertanya, Ustaz, cara memanjangin 6 harokat itu bagaimana? Cara manjangin 5 harokat itu bagaimana? Gitu ya. Perlu penjelasan secara teori kadang-kadang. Ya. Paling mudah seperti itu. Diayun, Pak, ya. Diayun 2 kali, 3 kali, 2,5. Nah, jadi supaya akurat. Kalau dihitung tangan karena kita nggak selamanya ngitung. Nah, nanti kalau sudah terbiasa baru feeling ya. Kalau sudah mahir bacanya, insya Allah nggak perlu diayun-ayun juga. Ya, nah, jadi tinggal mengikuti. Terangkan bahwa mulai pelajaran ini huruf terakhir dibaca sukun atau dimatikan ya. Wakof, wakof. Kemudian talaki dan fardiyah. Guru baca ya. Kemudian talaki klasikal tadi ya. Guru baca Bismillahirrahmanirrahim. Diikutin sampai dengan selesai. Fardiyah satu-satu baca, 1 halaman bergantian. Satu-satu. Nah, usahakan yang lain yang tidak membaca menyimak juga. Latihan 9, halaman 46, cara membaca alif lam. Nah, ini hukum alif lam. Ada istilah alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah yang tidak kelihatan dan kelihatan. Alif lam selalu dibaca al. Nah, ini kita memperkenalkan hukum hamzah wasol. Hamzah wasol pada alif kemudian bertemu lam sukun. Maka selalu dibaca al. Ya. Ini kuncinya ya. Karena hamzah wasol kadang-kadang peserta karena belum terbiasa mushaf Madinah ya, masih bingung, kita jelaskan. Alif tidak dibaca ketika di tengah kata. Ya, jika posisinya walhamdu ya,
kan ada wawu, alifnya hamzah wasol, wal langsung masuk pada lam. Ya, maka alifnya hilang. Walhamdu, nanti dicontohkan. Kemudian jika bertemu dengan tasydid langsung dibaca masuk tasydidnya ya, wasyamsi misalkan. Di alif lam dihilangkan total, langsung shinnya tasydid, wash disamber. Wash wadduha wal duha ya tulisannya. Langsung dotnya tasydid, waddu. Langsung disamber. Kalau ada tasydid, hiraukan huruf-huruf sebelumnya. Langsung dibaca masuk di tasydidnya. Karena tasydid sangat kuat. Wadduha. Nah, terus diulangi seperti itu supaya mereka lebih paham. Setiap tasydid maka menggugurkan huruf-huruf yang sebelumnya. Wa amilus solihat itu biasanya panjang tuh ya. Wa amilu, lamnya wawu ditambahkan alif lagi, ada alif, lam, ada banyak. Cuma lihat saja tasydidnya pada huruf shad. Wa amilus so, langsung dimasukkan ke huruf tasydidnya, disamber ke huruf yang bertasydid. Mulai latihan 8 kita sudah praktek membaca Al-Qur'an. Nah, ini sudah bisa membaca Al-Qur'an ya, pelan-pelan ya, mulai dari surah-surah pendek dulu terutama. Kemudian lanjut latihan 10, kaidah membaca di akhir kata. Terangkan bahwa pada umumnya huruf terakhir dibaca sukun atau dibaca mati. Setiap huruf pendek ya maksudnya, setiap huruf pendek di akhir kata harus mati disukunkan. Yang kedua, bila huruf terakhir tak marbutoh, ya, maka dibaca menjadi ha, suara makhraj ha. Bila huruf terakhir tanwin, fathatain, maka dibaca panjang tanpa suara tanwin atau dibaca mad 2 harokat. Nah, insya Allah nanti bisa. Latihan 11, memasukkan huruf dan tanda baca. Terangkan bahwa bila ada huruf yang tidak berharokat atau tanwin bertemu tasydid, maka dimasukkan dalam huruf berikutnya. Ini seputar nun sukun yang bertemu lam atau huruf ro. Ya, cara membaca itu. Bila gunah, dimasukkan tanpa suara dengung. Min robbihim mirro. Nah, sekali lagi ya, jika ada huruf tasydid, maka menghilangkan huruf-huruf sebelumnya. Menggugurkan, ya, membatalkan huruf sebelumnya, hilang dia. Huruf yang digaris bawahi dibaca dengan suara dengung. Nah, nanti ada dalam buku ya yang digaris bawahi, maka didengungkan. Latihan 12, menahan atau mendengungkan huruf. Terangkan tempat-tempat guna sesuai dengan tanda baca yang ada. Nah, ini kalau dalam buku ada tanda garis bawahnya ya. Nah, nanti bisa dilihat huruf tanda garis bawahnya selalu dibaca dengan suara dengung. Terangkan bahwa setiap dengung itu lebih dari 2 harokat. Artinya lebih panjang dari suara mat. Nah, ini kadang-kadang masih kebalik ya, gunahnya lebih cepat, matnya yang kepanjangan. Famay ya'mal, ini nggak ada gunahnya, baru ditahan tapi nggak ada gunah. Famay ya'mal, sehingga dicontohkan famay ya'mal mithqala qala. Nah, ko-nya justru kepanjangan. Mithqala dzar. Nah, terangkan mat 2 harokat itu lebih cepat dibandingkan dengan gunnah. Gunnahnya yang lebih lama ya. Semakin lama gunnahnya maka semakin bagus kualitas tajwidnya. Latihan-latihan berikutnya bersifat melancarkan. Ini halaman-halaman berikutnya. Nah, kemudian tausiah ya, perlu kita semangati setiap peserta ya. Terutama masih di level bawah ini masih butuh banyak dorongan ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengajarkan teorinya terus, kemudian kita nggak memotivasi sama sekali. Ya, kita selingi beberapa siroh orang-orang yang belajar Al-Quran sampai dengan berhasil, ya, termasuk pengalaman pribadi dari setiap guru kita sampaikan. Ya, dulu belajarnya seperti ini, tidak boleh patah semangat dan lain sebagainya. Ya. Nanti bisa dicari banyak referensinya ya untuk memperbanyak materi yang akan disampaikan. Baik, mungkin seperti itu untuk buku 1 ya, buku 1 dewasa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kita lanjutkan untuk cara mengajarkan buku 2. Cara mengajarkan buku 2 dewasa. Jadi buku 2 Usmani dewasa sama dengan buku 3 anak. Muatannya, materinya, teorinya semuanya sama persis ya, cuma covernya saja. Nah, ini ada kata kunci ya. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar
pada saat di kelas. Ada 3 aspek ya, teman-teman semuanya. Buku atau metode yang bermutu. Bermutu maksudnya yang sudah terstandarkan, yang sudah berstandar ya, yang bisa jadi acuan utama pada saat kita mengajarkan kepada murid-murid kita berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an. Buku pengaruhnya 20%. Ya. Kemudian kedua, sistem yang berbasis pada mutu ya, sistem cara pengajarannya, jumlah pertemuannya, kurikulumnya, kemudian semuanya yang ada alokasi waktu dan semuanya. Kemudian guru yang bermutu ya 60%. Nah, guru yang sudah standar tajwidnya baik secara praktek maupun teori. Jadi 60% sangat besar ya dibandingkan dengan metode. Metode itu penunjang saja, tambahan metode. Kita mau pakai metode apapun, nggak harus metode Utsmani, bisa mengajarkan Al-Qur'an. Kita mau pakai sistem basis ya, apa saja boleh, silakan dilakukan. Ya, pengaruhnya sekecil. Tapi kalau guru ya karena kualitas seorang murid ya pada saat dia sudah belajar Al-Qur'an itu tergantung daripada gurunya. Kalau gurunya bagus dari sisi membaca, cara mencontohkan bacaannya, proses duplikasinya pun akan lebih bagus. Tapi kalau gurunya juga masih kurang, maka pengaruhnya juga akan besar terhadap murid. Maka guru harus dimaksimalkan dari sisi kafaah keilmuannya di bidang Al-Qur'an terutama. Ngaji Al-Qur'an mudah. Kita tanamkan kepada para peserta, ngaji Al-Qur'an itu jangan dibuat stres, jangan dibuat susah, jangan dibuat galau ya. Kadang kita nemuin beberapa peserta dalam satu kelas misalkan, ada yang bacanya cepat, nangkepnya cepat, ada yang masih susah ke bata-bata. Ya, karena masing-masing setiap peserta beda latar belakangnya. Ada yang sudah pernah belajar, ada yang baru belajar. Jadi jangan sampai kita baper ya, ngajar baper ya, sebel gitu. Ini murid A ini kok susah banget bacanya. Udah berapa bulan ini masih nggak ada perubahan. Nikmati ya, mudah ya. Insya Allah mudah gitu. Kalau kita buat susah, insya Allah akan jadi susah beneran. Allah akan kasih susah. Kalau kita mindsetnya ya Allah mudahkanlah, doakan pada murid tersebut. Kita berusaha, kita doa murid tersebut. Insya Allah akan mudah. Bisa enggaknya bukan kita yang menentukan ya. Kita itu menyampaikan materi, menyampaikan ilmu ya. Bisa enggaknya Allah yang menentukan. Jangan kita ikut campur dalam urusan bisa atau enggaknya murid ya. Nah, kalau kita sudah mikirin bisa atau enggaknya nanti kebawa jadi pikiran tambahan nanti. Ya, tergantung daripada murid tersebut ya. Semakin dia berusaha, Allah akan berikan kemudahan. Dan sebaliknya, kalau yang belajar juga enggak serius banget ya. Ya, santai-santai saja berarti ya Allah akan dulu sampai betul-betul dia bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Qur'an. Syarat bisa baca Al-Qur'an ya kurang lebih ada 6 ya. Yang pertama adalah mengenal huruf. Ini bagian penting ya. Jadi makhorijul huruf ya dikuasai. Yang kedua tanda baca tadi. Yang ketiga mengenal panjang pendek termasuk pada kesalahan-kesalahannya. Yang keempat dengung atau menahan setiap huruf. Ya, dengung ini menjadi hal terpenting ya. Walaupun ini termasuk dalam golongan yang keempat ya setelah huruf tanda baca dan panjang pendek. Kualitas bacaan tahsin itu bisa dinilai dari cara menahan gunnahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dibaca rabbin nas kelihatan kurang sempurna tajwidnya. Malikin nas ya, gunnah dikuatkan. Panjang turunan atau mat ya. Ada ya mat yang disebabkan hamzah karena sukun atau mat lazim dan semuanya dikuasai. Gharib atau bacaan di luar kaidah ya, bacaan asing. Ini juga bacaan yang jarang, namun pada saat bertemu dengan bacaan gharib maka kesempatannya cuma sekali berarti ya. Misalkan pada saat sholat, pada saat tilawah, karena nggak selalu ada bacaan gharib. Maka sebisa mungkin disempurnakan pada saat bertemu dengan bacaan tersebut. Latihan dan banyak mengulang ya, karena Al-Qur'an ya nggak akan berubah-ubah ya. Satu mushaf yang tidak akan direvisi dari zaman dulu sampai sekarang ya. Dan semakin diulang-ulang maka insya Allah akan paham, mahir ya. Kemudian, nah ini adalah lahan. Kesalahan. Ada 2 jenis lahan ya. Yang pertama adalah lahnul jali dan yang kedua adalah lahnul khafi. Yang pertama kesalahannya adalah huruf tadi yang pada yang pertama tadi aspek pertama harfun pada
Contohnya fala tanhar. Misalkan haknya berubah, fala tanhar, tanhar menjadi tanhar. Ini sudah kesalahan yang fatal. Jali itu maksudnya kesalahan nyata. Maksudnya nyata apa? Orang yang nggak belajar tajwid, belajar tahsin pun tahu kalau ini sebuah kesalahan. Makanya disebut dengan kesalahan nyata. Gitu ya. Tanhar kelihatan banget salahnya. Tanhar, orang nggak belajar tahsin pun tahu kesalahan. Sehingga ini harus banget diperbaiki. Kemudian harokat an'amta jangan sampai kebalik, misalkan menjadi an'amtu, ya. An'amtu, maka maknanya akan berubah. Ini kesalahan yang bisa merubah makna. Kemudian al-mad wal qasir, ya. Ini panjang pendek, ya. Panjang pendek yaitu berkaitan dengan mad yang 2 harokat dan 1 harokat. An-tahira, jangan kebalik, an-tahira, ya. Panjang pendek 2 harokat 1 harokat, ini sangat berpotensi kesalahan jika dibaca dengan cara bolak-balik, ya. 1 harokat jadi 2 harokat dan seterusnya. Yang khofi termasuk gunnah tadi, ya, menahan huruf, ya, kemudian mad panjang 2 harokat, 4, 5 harokat, 6 harokat, ya, itu masuk ke dalam kesalahan yang khofi, tidak sampai pada kesalahan yang fatal, tidak merubah makna, secara makna tidak akan terganggu, ya, cuma dari sisi tajwid maka perlu diperbaiki. Kita lewatin. Nah, ini buku 1 ini, ya, maksudnya ini salah cetak, salah tulis. Muatan yang kita bahas pada buku 1 tadi, ya, berkaitan dengan tanwin, tasydid, sukun, ini baru peserta pemula, ya, terutama. Kemudian mad tanda panjang asli, mad panjang turunan, hamzah wasol, waqaf, memasukkan huruf dan menahan. Kemudian buku 2 dewasa, ya, ini diganti saja nanti. Buku 2 dewasa, yang pertama berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf, panjang pendek, nun sukun dan tanwin, mim sukun, idgham, bacaan luar kaidah, gharib, atau bacaan khusus, ragam mad, berhenti pada ya wawu, setelah sukun, berhenti pada huruf tasydid. Nah, ini ada banyak, ya. Nah, nanti bisa dilihat di buku, ya. Ini tadi metodenya 5 langkah. Nah, latihan makhraj dan sifat huruf. Jelaskan bahwa latihan huruf yang tepat adalah dengan mensukunkan huruf, mematikan huruf. Kalau huruf kita baca dengan cara hidup, ya, fathahnya, kasrohnya, dhammahnya, maka kurang begitu jelas. Sehingga dia harus disukunkan atau dimatikan atau ditasydidkan, ditahan. Yang kedua, makhraj dan cara pengucapannya dijelaskan untuk huruf-huruf yang sulit saja. Dan hal ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Huruf-huruf yang mudah dan ada huruf-huruf yang susah. Ini analisis kontrastif, ya, dan analisis kesalahan. Ini orang lebih mudah mengucapkan huruf-huruf yang sesuai dengan dialek kita orang Indonesia, ya, bahasa Indonesia. A, ba, ta. Sa-nya ini tidak ada kalau dalam literasinya, ya. Ya, paling mudah TS, ya. Tesa, tapi kalau dibaca kita harus langsung bisa sa. Ja, ha juga demikian. Ha, ya, bukan KH, ya. Atau H, ini sama dengan huruf H nanti. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, ya. Ha, nah ini perlu kita sampaikan kepada peserta, bukan H besar, tapi H yang ringan, yang kecil. Ya, biasanya H yang besar, H yang kecil, untuk membedakan dua huruf itu. Kho, kotor, kho, kemudian ada za, al, dz, ya, za, so. Nah, ini so makhrajnya sama dengan sin, ya, cuma beda tebal tipis. So, jangan sampai dia mirip dengan shin, sho, ihdishiro, ya, ihdinas siro. Bot, dh, ya, sisi lidah dengan geraham disampaikan bot, bukan makhraj atau dialek orang Indonesia pakai da. Walad pakai dal, walad, nah ini salah. Sehingga dia harus pada geraham atas, walad, jadi agak berat pas walad, bukan walad do, walad
pakai dal. Ini perlu disampaikan. Po ya sama dengan huruf ta di atas, cuma beda di tebalnya. Po, wo, kemudian ain. Nah, ini ain. Tengah tenggorokan ain, bukan a, karena ini sama, hampir mirip dengan huruf hamzah. Ya, kalau hamzah di bagian pangkal bawah, kalau ain di tengahnya. Alaihim, bukan alaihim. Min indillah, bukan min in. Biasanya kalau kasroh nggak kelihatan ain itu. Nah, ini perlu diperketat ya pada saat nanti mengajarkan kepada peserta ain kasroh ya terutama, dan juga pada saat sukun yang lebih jelas. A'lamu ma la ta'lamun. Ditalakikan kepada peserta. Nah, ini untuk latihan halaman pertama, makhraj dan sifat huruf ya. Makhraj itu apa? Tempat keluar huruf, berasal dari kata khoroja, keluar. Makhraj adalah bentuk tempatnya, isimnya, tempatnya. Sehingga makhraj berarti yang dimaksud adalah bagian organ mulut kita. Ada berapa tempat makhrarijul huruf? Ada yang tahu? Dapat hadiah nggak nanti panitia? Makhrarijul huruf ada berapa tempat? Ada yang tahu? 5, Ustaz. Yang ada di buku 3 Usmani. Dari semua makhraj, dari semuanya. Total. Ya, kalau 5 secara umum, secara totalnya setiap huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya ada 17 ya. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Ada 17 tempat keluarnya huruf. Yang paling utama tadi ya, ada bagian al-jauf, rongga mulut yang pertama. Al-jauf. Ya, kemudian ada bagian tenggorokan al-halq, ada 6 huruf al-halq. Kemudian ada bagian al-lisan, lidah ya. Lidah kita ini ada banyak, ada 10 tempat di situ. Kemudian ada bagian bibir ya, bibir atas, bibir bawah. Kemudian terakhir al-gunnah. Jadi kita jelaskan makharijul huruf itu secara singkat kepada peserta. Kemudian sifatnya. Setiap huruf pasti memiliki sifat, karakteristik huruf. Kalau ibarat setiap manusia punya sifat marah, sedih, senang, bahagia, lain sebagainya, ya, maka sifat huruf pun juga harus disempurnakan pada saat membaca Al-Quran. Tidak hanya makhraj, tapi huruf pun penting, ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Termasuk melepaskan huruf, ya. Rahmani, ada sifat apa di situ? Disampaikan, dicontohkan. Jadi supaya paham peserta dan bisa mengikuti. Tidak terlalu membahas teori ya, dalam level 2 tidak terlalu banyak membahas teori. Kita cukup mencontohkan bacaan yang bagus, yang baik sesuai dengan bacaan tajwidnya. Kemudian latihan harokat, ajaklah peserta untuk bisa mengucapkan harokat, makhraj dan sifat setiap huruf dengan benar. Baik pada saat mereka nanti sendiri pada saat membaca. Perhatikan beberapa huruf yang harus dibaca panjang. Nah, ini mentalakikan ya, makhraj dan sifat huruf tadi. Jadi kita pahamkan kepada peserta, kan ada peserta yang sudah bisa baca Al-Quran ya. Bahkan, kok ini belajarnya begini lagi, cuma baca an'amta, aro'aita ya. Ini adalah basic untuk memperkuat makhraj, perlu dijelaskan. Makhraj dan sifat. Sehingga pada saat mentalakikan ke peserta, ditalakikan dengan pelan-pelan. Dan kita juga harus maksimal talakinya, bagus bacanya. Fasih bacanya, makhraj dan sifatnya. An'amta, silahkan diikutin. An'amta. An'amta. Tidak boleh memantul ya, nunnya ane. Nah, ini kesalahan. Nanti bisa disampaikan ya pada saat murid mencontohkan, ada salah misalkan. An'amta, silahkan. An'amta. Aro'aita. Aro'aita. Ya, usahakan lisan kita tetap terbuka pada saat mengucapkan fathah. Ya, bagi peserta yang belum buka mulut, kita usahakan suruh buka. Ukurannya 2 jari, ya, 2 jari. A, ba, ta, harus kebuka setiap fathah. Tidak boleh dia mingkem. An'amta. Ya. Kunci daripada berhasilnya seorang guru adalah bagaimana dia bisa memperhatikan secara
mendetail murid-muridnya ya. Kalau kita agak longgar juga kadang-kadang murid ya lost terus, baca lancar ya, tapi kekuatan makhraj sifatnya tidak terlatih. Ini fungsinya adalah melatih makhraj dan sifat. Nah, di sini sampai dengan huruf ya ya. Terus ditalakikan seperti itu. Ya, ditalakikan. Setiap materi dicontohkan oleh guru dan diikuti oleh murid. Latihan panjang pendek. Latihlah anak didik agar bisa membaca huruf dengan panjang pendek dengan benar, tidak ada yang tertukar. Ya, seperti itu kurang lebih dilatih terus. Mulai dari bab 3, latihan 3, ini kalau bisa disukunkan setiap membaca. Wal akhiratu waqafkan. Innalladzina amanu. Panjang pendeknya diperhatikan ya, waqafnya. Fa'arahul ayah dan seterusnya. Yafirul mar sukunkan, bukan mar'u tapi disukun. Ini cara mematikan huruf hamzah. Yafirul mar dan seterusnya. Usahakan dibaca dengan talaki guru dan diikuti oleh murid. Kemudian masuk kepada latihan 4, latihan nun sukun atau tanwin. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Ada idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, ya, iqlab dan juga ikhfa ya. Nah, ini ada kata kuncinya ya. Aku harus ngaji, harus segera khatam. Yang namanya mengaji wajib lancar dan benar. Ini salah satu cara untuk kita mengajarkan kepada para peserta biar ingat, biar lebih mudah, biar lebih gampang untuk mengingat. A, ini kalau kita perhatikan huruf apa ini yang di merah-merahi? A, ha, ang, ha, go, kho. Huruf idhar ya. Huruf idhar. A, ha, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Ya, nun, mim, wawu. Yang namanya mengaji wajib. L, R, lam, dan ro. Benar, B. Huruf ba. Sisanya masuk pada ikhfa. Aku harus ngaji, harus segera khatam. Yang namanya mengaji wajib lancar dan benar. Ini kita bisa tahu hurufnya apa saja, huruf idhar apa saja, idgham bigunnah apa ya. Nah, kemudian ini ditalakikan juga ya seperti tadi. Illa ashiyatan aw duhaha. Sama-sama. Illa asyiyatan au duhaha. Baik, ya terus ya. Lebih banyak ditalakikan. Hukum mim sukun ya, mim sukun yang dibaca samar bertemu dengan ba, mim sukun yang dibaca dengung masuk dan dibaca dengan jelas. Ini dijelaskan secara singkat saja, tidak perlu dengan terlalu panjang ya. Yang penting adalah bagaimana peserta bisa membacanya dengan menahan dengan bagus. Latihan 6 idgham. Jadi menerangkan kepada peserta ada 3 jenis idgham ya. Ada idgham apa? Mutamasilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Nah, ini yang ada di gambar. Jadi dari nomor 1 ya sampai dengan nomor 6 ini adalah contoh dari hukum idgham mutamasilain. Ya, dibaca dengan kalau ada tasdid langsung dibaca masuk dengan sempurna tanpa ada huruf yang ada di depannya, dibaca dianggap hilang. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Kita anggap huruf ba-nya hilang ya. Kalau ada tasdid, huruf depannya kita hilang. Berarti masuk dengan cara sempurna, dengan kamil. Nah, kita jelaskan seperti itu. Kemudian wa idz qalat to sama idgham mutajanisain, tak bertemu to, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Nah, di huruf to ada tanda tasdid. Sehingga huruf ta yang pertama maka harus dihilangkan makhraj sifatnya kita anggap hilang. Wa idz qalat to langsung masuk di huruf to dan seterusnya. Setiap ada tanda tasdid ya. Kemudian laim basatta ini agak berbeda ya. Yang tebal di depan, yang tipis di belakang. Ini tidak semua sifat dihilangkan, hanya qalqalahnya saja tebalnya tidak boleh hilang. Basauta dicontohkan kepada peserta. Ya, jadi sebelum masuk ke nomor-nomor berikutnya ini, kita baca dulu yang digarisbawahi dulu ya. Misalkan pada saat masuk ke nomor 10 ya.
Lanjut ke nomor 10. Perhatikan yang digaris bawahi. Nah, jadi langsung kita tembak dulu yang digaris bawahnya. Jadi jangan langsung dibaca di depan. Jadi supaya peserta langsung fokus ke yang garis bawah. Perhatikan garis bawah, hurufnya to dan ta. Nah, jelaskan dulu di situ, huruf to-nya sama makhraj beda sifat. Yang tebal di depan, tipisnya belakang. Sehingga semua sifat huruf to tidak boleh hilang dan seterusnya, ya. Langsung dijelaskan dulu yang garis bawah, baru dibaca secara semuanya, ya. Kemudian ada idgham mutaqaribain, ya, mulai dari nomor 16 sampai 19. Latihan beberapa bacaan di luar kaidah. Ini nun sukun yang dibaca dengan cara jelas pada saat bertemu dengan ya atau wawu. Kemudian ada nun sukun bertemu wawu, hak domir yang diganti, kata ganti, huruf shad dan dot. Insya Allah sudah bisa ya, insya Allah. Tinggal diajarkan ya nanti ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kita sampai jam berapa ini, Afwan? Karena tadi mulainya agak lewat ya. Sampai jam berapa, Rian? 17.30. Sampai 17.40 sudah sangat talaki, Ustaz. 17.40. Itu udah sangat talaki. Oh ya. Berarti ini singkat-singkat aja ya. Ya. Kemudian latihan gorib. Nah, latihan gorib ada 6 ya. Ada ismam, imalah, tashil, naql, saktah, dan nun wiqoyah. Nah, jadi setiap huruf langsung kita tembak dulu. Perhatikan yang di garis bawahi. La ta'manna. Langsung dicontohkan di awal. La ta'manna. Silahkan diikutin. La ta'manna. La ta'manna. Fokuskan dulu pada satu lafaz la ta'manna dulu. Ya. Jangan langsung dibaca bareng-bareng. Satu-satu baca. La ta'manna. Nah, bergantian. Baru kalau sudah bagus kita baca ayatnya. Ya, gitu ya. Dan seterusnya. Majreha dicontohkan. Majreha, satu lafaz saja. Kemudian a'jamiyu dicontohkan. Salismu dicontohkan. Satu baca. Semua bisa baru dibaca ayatnya. Ya. Kemudian di sini sin ya, sakta dijelaskan juga. Perhatikan yang di garis bawah. Lahu iwaja. Ini ada 2 contoh ya. Ada 2 cara baca. Yang pertama boleh saktah atau di waqaf karena di akhir ayat pertama. Dan seterusnya. Saktah juga, saktah. Nah, nun wiqoyah. Dijelaskan apa itu nun wiqoyah secara singkat dan cara bacanya. Nuhuni benah. Sama-sama. Nuhuni benahu. Nah, nuhuni benah. Satu lafaz itu dulu ya, diulang-ulang terus. Nah, kalau sudah bagus, lancar, dibaca wanada nuhuni benahu dan seterusnya. Ini lumazatinil ladzi ya, dijelaskan juga. Latihan berbagai mat. Jadi ada banyak mat ya. Di sini ada 14 mat yang akan disampaikan oleh seorang guru, tapi nggak perlu dijelaskan detail ya. Yang penting ditalakikan saja. Ini skema mat yang ada di buku 3 dan seterusnya. 10. Latihan berhenti pada huruf ya ataupun wawu. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Hu 2 harokat menjadi hu, bukan ditekan illahu. Ya, ada juga yang mengajarkan seperti itu ya. Jangan sampai ditekan. Illahu 2 harokat. Taraqi menjadi suara mat. Terangkan dan contohkan cara berhenti pada satu persatu dan seterusnya. Nah, ini waqaf pada 2 huruf yang sukun ya. Mimmaktasabna, mimmaktasaben. Jadi cara mencontohkannya tadi kembali lagi fokus pada garis bawah. Kita baca tanpa waqaf. Mimmaktasabna. Silahkan diikuti murid-murid. Mimmaktasabna. Baru kita waqafkan. Mimmaktasaben. Tasaben tambahnya.
wa yaqbidna, wa yaqbidna. Kita fokus dulu pada satu lafaz ini. Baru diwakufkan. Wa yaqbidn, bidn. Ya, asalnya apa dibaca, cara bacanya bagaimana dicontohkan, gitu ya. Latihan 11, aduwun sama. Asal katanya dibaca ya secara sempurna, baru dicontohkan cara wakofnya. Aduwun li ba'din aduwun dibaca li ba'din adu dan seterusnya. Nah, ini ada jadwal pembelajaran ya, ada 12 pertemuan, pertemuan ke-13 ujian. Kemudian level 3 ya. Demikian insya Allah. Jadi buku 2 yang di dalamnya ada 2 mustawa atau 2 level ya, level 2 dan level 3. Batasnya tadi sampai dengan idgham mulai level 3. Baik. Kemudian kita lanjutkan untuk buku 3. Sudah muncul? Sudah, Ustaz. Ya. Nah, buku 3 insya Allah lebih mudah ya. Kalau buku 3, yang penting adalah setiap guru harus banyak-banyak memiliki referensi keilmuan tambahan, ya. Karena banyak sekali materi-materi yang sifatnya penjabaran ya, atau lebih banyak improve-nya ya. Menjelaskan hadis ya, menjelaskan makharijul huruf, menjelaskan semua kaidah itu secara teori. Makharijul huruf dan sifat. Peserta memahami dan hafal makhrajul huruf masing-masing ya. Ini seperti itu. Setiap huruf memiliki spesifikasi. Nah, ini dijelaskan secara teori ya. Kalau kita menghafalkan makhraj biasanya dengan bantuan tangan ya. Dengan bantuan tangan seperti ini, sudah pernah tahu belum metode tangan? Menghafal makhrajul huruf dengan bantuan tangan. Huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sudah pernah tahu belum? Nah, kalau belum coba kita baca ya. Belum, Ustaz. Belum. Baik. Belum Ustaz, belum. Nah, seperti ini biar kelihatan. Saya baca dan diikutin ya. Menghafalkan makharijul huruf, silakan. Silakan diikuti. Menghafalkan makharijul huruf. Hafalkan makharijul huruf Dengan bantuan tangan. Dengan bantuan tangan. Silakan seperti ini ya. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Hurufnya hamzah ha. Hamzah ha. Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Di atasnya jakun ya. Hurufnya ain ha. Ain ha. Ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Ini ya di ujung. Hurufnya ghain kha. Ghain kha. Kemudian masuk ke lidah. Pangkal lidah paling belakang. Pangkal lidah paling belakang. Hurufnya qaf. Hurufnya qaf. Pangkal lidah sedikit ke depan, geser. Pangkal lidah sedikit ke depan. Hurufnya kaf. Hurufnya kaf. Tengah lidah dengan langit-langit. Tengah lidah dengan Langit-langit. Hurufnya hurufnya ya. Ya ka ya. Ya sya ya. Ya. Ja saya ya. Jangan jadi kaf ya. Ja saya. Ya. Baik. Sisi lidah bertemu geraham atas. Sisi lidah bertemu geraham atas. Ya. Sisi lidah bertemu geraham atas. Sisi lidah bertemu geraham atas. Gerahamnya ya. Hurufnya bod. Hurufnya bod. Ujung sisi lidah setelah bod. Ujung sisi lidah setelah bod. Hurufnya lam. Hurufnya lam. Ujung lidah. Nah, jadi di sini ya. Ujung lidah setelah lam. Ujung lidah setelah lam
hurufnya nun. Hurufnya nun. Ujung lidah setelah nun, Ujung lidah setelah nun. nun. hurufnya ro. Hurufnya ro. Ujung lidah bertemu gusi atas. Ujung lidah bertemu di atas. gusi atas. Posisinya nabrak ke gusi ya. Gusi yang bersentuhan dengan gigi seri. Ujung lidah bertemu gusi atas. Ujung lidah bertemu dengan gusi di atas. Hurufnya podata. Hurufnya podata. Ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah Ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah lebih dekat ke bawah. lebih dekat ke bawah. Hurufnya so, sa, zai. Hurufnya so, sa, zai. Ujung lidah bertemu ujung gigi depan yang atas. Ujung lidah bertemu ujung gigi depan yang atas. Hurufnya lo, za, sa. Hurufnya lo, da, ta. Ya, jadi sampai di situ untuk huruf bagian lidah. Kemudian dua bibir, huruf fa dulu ya. Dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Silakan. Bibir atas dan bibir bawah. Bibir atas, atas bibir bawah. bibir bawah. Bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi depan atas. Bibir Bibir bawah bawah bagian dalam bertemu bertemu ujung gigi atas ujung bagian gigi bagian belakang. Hurufnya fa. Hurufnya fa. fa. Dua bibir tertutup. Dua Dua bibir bibir tertutup. tertutup. Hurufnya ba, ma. Hurufnya ba, ma. Ini ada fa tadi ya. Fa, bibir bawah bagian dalam bertemu di depan atas. Fa. Dua bibir tertutup. Ba, ma. Kemudian dua bibir membentuk bulatan. Dua bibir membentuk bulatan. Bulatan. Hurufnya waw. Hurufnya waw. Wow. Jadi dengan kita mencontohkan pakai bantuan tangan, itu mereka peserta lebih bisa tergambar di mana posisinya jim, di mana posisinya bod, di mana posisinya lam dan lain sebagainya. Ya, kemudian sifat huruf juga demikian kita sampaikan dengan cara tadi ya, hamas jahar ya diterangkan dan lain sebagainya. Nun sukun, mim sukun seperti biasanya. Ini kan tinggal penguatan saja ya. Biasakan pada saat mencontohkan nun sukun, hukum nun sukun, mim sukun ya, dan juga idgham. Idgham bigun apa namanya? Mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Sertakan contohnya ya. Hukum nun sukun izhar. Contohnya apa? Ini kita harus memberikan peserta apa namanya? Perintah supaya mereka mencari satu contoh untuk dihafalkan. Contoh izhar apa? An'amta atau man amana. Ya. Contoh ikhfa apa? Min syarri. Nah, kita harus siapkan contoh untuk mereka nanti dihafalkan. Nanti pada saat ujian biasanya kan akan diuji ya. Ya, dan itu masuk dalam soal-soal dalam ujian. Perlu kita siapkan untuk peserta supaya mereka tidak hanya paham tapi harus tahu juga contohnya apa. Kemudian bab tadi mat ya. Mat peserta menguasai berbagai ragam bentuk mat asli karena hamzah karena sukun dan seterusnya ya. Kemudian tebal tipis huruf ya. Jadi tebal tipis ini termasuk kesalahan yang khofi, yang ringan, tidak sampai dalam perubahan arti atau makna. Tapi tetap disempurnakan ya makhraj tebal tipisnya. Kemudian cara wakof ya, peserta mengenal pembagian wakof yang 4 dan menguasai tanda wakof. Dan seterusnya peserta menguasai istilah ya, beberapa macam istilah tadi gharib ya, dan juga menerapkannya dalam tilawah keseharian. Tanda-tanda mushaf, bagaimana mereka bisa mengenali tanda mushaf Madinah ataupun yang Depak, kita contohkan. Kalau bisa ada perbandingannya ya, bahwa mushaf Indonesia sama mushaf Madinah dipadukan gitu. Jadi supaya jelas perbedaannya di mana sebagai sampel. Allahu muwaffiq ya, insyaallah seperti itu. Cukup ya untuk
materi kita pada sore hari ini. Apa ada sesi tanya jawab? Ada Ustaz. Insya Allah masih ada Ustaz, waktunya sampai 17.40. Cip, tafadhal. Jazakallah khair kepada Ustadz Arif yang telah menyampaikan materi untuk TFT part 1 ini. Silakan kepada para pengajar SKI atau teman-teman kita yang ada pertanyaan boleh diajukan di kolom chat, atau yang bisa on mic silakan on mic. Mungkin kita batasi untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, ada? Ada yang bertanya nggak? Silakan. Sudah jelas semua insya Allah ya. Atau kendala-kendala barangkali pada saat mengajar. Nah, iya tuh, boleh disampaikan. Makanya kendala itu kan pasti ada. Gimana cara ngatasin murid yang nggak bisa-bisa atau yang lainnya. Fadal. Kalau nggak ada nanti saya yang nanya berarti ya. Ini ada yang tanya. Oh, ada yang bertanya nih Ustaz. Nah, saya baca ini Ustaz ya. Ini yang Ya, pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya terkait gunah atau idgham. Cara bacanya itu masuk ke dalam hidung atau gimana ya? Itu untuk Baik. pertanyaan pertama Ustaz. Dari Bang Suwondo. Baik. Jadi gunnah itu adalah masuknya suara ke hidung, gunnah. Kalau idgham itu belum masuk. Ya, kan ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Ada juga ada jenis idgham yang lainnya. Jadi pada saat kita memasukkan huruf tergantung jenis hurufnya dulu ya yang kita lihat. Misalkan jika nun sukun bertemu huruf wawu, min waraihim, ya, nun sukun bertemu wawu, maka wajib masuk ke hidung. Min, karena di antara nun sukun dengan wawu. Min, ini sudah pasti masuk ke hidung. Man bertemu ya'mal, mai, masuk ke hidung. Tapi kalau misalkan min rabbihim, ya, ini tidak boleh masuk ke hidung. Mir rabbihim, ya, tidak ada gunnahnya, hanya idgham tapi tanpa gunnah. Jadi perlu dipahami, gunnah itu masuknya suara ke rongga hidung al-khayshum. Sedangkan idgham itu hanya memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua. Gitu ya. Jadi tidak selalu idgham itu dengung, tapi kalau gunnah sudah pasti idgham. Seperti itu. Ikhfa, ya, nun sukun bertemu shin misalkan. Min syarri, ini sudah pasti masuk ke hidung. Karena menyamarkan nun ke huruf berikutnya. Min sya, min, ini sudah pasti. Antum, antum, sudah pasti masuk ke hidung. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Apa ada lagi pertanyaan dari para pengajar atau teman-teman sekalian? Atau sudah cukup, sudah paham, sudah jelas? Saya izin bertanya. Ya, Didit. Izin bertanya Ustadz terkait apa ya, idgham bi gunnah huruf mim sama iqlab gitu. Kan sama-sama ini gitu. Gimana itu perbedaannya? Jadi kalau perbedaan, yang pertama idgham bi gunnah mim. Mim saja atau dengan nun? Mim saja dengan iqlab. Kalau mim ya pasti dimasukkan dengan sempurna ya. Idgham bi gunnah kan ada dua jenis ya, yang sempurna dan yang tidak sempurna. Yang sempurna yaitu yang ada tanda tasydidnya. Apa saja hurufnya? Huruf mim dan huruf nun.
Nah, nanti dipastikan setiap idgham diguna, nun dan mim selalu ada tanda tasydid. Maka idghamnya secara sempurna dengan menghilangkan suara nun yang di depannya sehingga Aku mau masuk nanya dengan ini sempurna malu pada nggak ya? tasydid. Tanya Ustaz, bagaimana cara membaca qafalah yang ada tasydidnya seperti pada surat Al-Lahab ayat 1? Sih, aku malu deh. Ya, insya Allah ya. Afwan Kak Ajeng. Ini Kak Ajeng, dulu. Tetap. Kak Ajeng, Ajeng bocor. itu Kak. Sedangkan yang iklab ya, iklab min ba'di. Iklab itu kan membalik ya, membalik atau apa? Merubah namanya. Nun yang tadinya dibaca dengan dimasukkan ke ba, akhirnya menjadi suara mim juga. Mim ba'di. Makanya di sini ada dua pendapat. Ada yang membaca dengan cara sempurna mingkem, mim, ada juga dengan cara masih ada yang membatasi memisahkan dua bibir. Ibaratnya seperti ada satu helai rambut yang memisahkan bibir atas dan bibir bawah. Min ba'di setiap iklab. Gitu ya. Namun jika mim yang idgham bi gunnah tadi, contohnya apa? Ya, itu dimasukkan dengan sempurna ya. Bahkan ditekan amma ya. Kalau iklab ada dua cara tadi, ada yang ditempelkan sempurna, ada yang dilonggarkan antara bibir atas dan bibir bawah. Secara teori seperti itu ya, tapi cara praktek insya Allah hampir sama, ditahan semuanya, ditahan kurang lebih dua harokat lebih ya, 2,5 sampai dengan 3 harokat. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan wa iyyakum. Ada lagi? Satu lagi Ustaz di kolom chat, izin membacakan. Untuk makhraj huruf lam, nun, dan ro itu makhrajnya maju ke depan menuju ujung lidah atau ke belakang ya. Dan maksud sifat huruf lam dan nun yang berbelok itu maksudnya bagaimana? Jadi makhraj lana, bo, lana, ro ya. Kalau tadi kita perhatikan, botnya paling belakang, kemudian maju ke depan. Setiap makhraj yang kita pelajari ya, mulai dari hamzah, ha, itu dimulai dari dalam diri kita. Jadi dari dalam diri tenggorokan ya. Langsung ke depan, ke arah lidah, ke arah bibir. Seperti itu. Dan ke hidung. Jadi dimulai dari depan berarti otomatis maju ke depan. Ya, ngurutnya ke depan, bukan ke dalam lagi. Jadi mulai dari bot tadi, sisi lidah dengan geraham. Kemudian lam, ujung sisi lidah setelah bot. Nunnya ujung lidah setelahnya lam, ro-nya ujung lidah setelah nun. Jadi urutannya maju ke depan. Dan ingat, lam, nun, ro itu hanya urutan saja. Hanya urutan dalam matan jazariyahnya juga demikian, ya, urutan saja. Jadi tidak ada yang apa namanya, yang lebih mendetail di situ. Tapi hanya urutan saja. Tentunya 3 makhraj ini keluar dari lidah bertemu dengan gusi. Ya. Lidah, ujung lidah bertemu dengan gusi. Nun, lam, ro itu semua huruf lidah, huruf ujung lidah yang bertemu dengan gusi. Cuma di sini diurutkan saja sesuai dengan perkataan ya Imam Jazari rahimahullah taala. Kemudian sifat lam dan nun, inhiraf, beloknya suara. Kalau yang inhiraf, yang belok itu lam dan ro ya, nun tidak ada inhiraf. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau lam dan ro itu punya sifat inhiraf. Kalau huruf lam maksudnya belok itu adalah pada saat kita mengucap lam, otomatis ujung lidah kita akan naik ke atas. Sehingga suara itu akan belok ke kanan dan kiri. Dari tengah ya, dari tengah membelah lidah yang naik ke atas, ke kanan dan ke kiri suaranya. Makanya kalau dites telapak tangan taruh di samping pasti hawanya kelihatan, terasa. Itu dia membelah dari kanan dan ke kiri. Sedangkan huruf ro, aro, nah itu mulai dari belakang ya, suara dari belakang, dari dalam diri menuju ke pusat getarnya. Aro. Nah, jadi berpusat ke tengah. Aro, belok. Jadi berlawanan. Kalau lam membelah ya, kalau ro memusat ke tengah ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Aru. Seperti itu.
Allahu a'lam bishawab. Oke, syukran Ustaz. Oke, karena udah jam 17.40, waktunya sudah selesai untuk materi tanya jawab dan talaki. Kita cukupkan apa acaranya pada hari ini. Sebelum ditutup, mungkin dari Ustadz Arif Rahman ada closing statement, Ustaz. Baik. Oh, ini nggak ada talaki berarti? Talaki? Di skip. Iya, saya sudah maghrib, Ustaz. Baik. Nggak apa-apa. Sebagai penutup ya, jadi apa namanya? Pada saat kita mengajarkan Al-Quran, niat seorang guru itu menjadi kunci utama keberhasilan murid ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Jadi pada saat kita mengajarkan kepada murid, kita niatkan dari diri kita pertama ya, yaitu ini menjadi wasilah kita untuk menjadi bagian dari keluarga Allah SWT, yaitu mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana yang telah disabdakan baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bahwasanya sebaik-baik kalian itu yang diutamakan ya oleh Allah SWT, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Di antara berbagai macam amal ibadah yang ada di muka bumi ini, yang sama-sama memiliki pahala dan juga keutamaan yang mulia, salah satunya adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka tentu orang-orang yang bersinggungan dengan Al-Quran, ya, kalau kata Ustadz Effendi, maka semuanya akan menjadi mulia, ya. Nama kita, kehidupan kita, ya, status kita di mata masyarakat itu akan mulia. Di sisi Allah SWT juga akan mulia. Jadi siapapun yang mengajarkan Al-Quran, tidak harus ustadz ya. Bahkan yang baru bisa belajar sampai level 2, boleh nggak mengajarkan? Boleh, silakan mengajarkan. Tentu mengajarkan yang sudah dipahami. Jangan mengajarkan yang belum dipahami. Ya. Karena kalau kita mengajarkan yang kelas bawah, level 1 diajari level 2 gitu ya. Level 2 diajari oleh level 3, level 3 oleh level 4. Dan seperti itu siklusnya. Jadi nggak harus mulai dari yang level idat yang ngajarin harus sudah bersanad. Nggak juga gitu ya. Supaya level 1 bagus, yang ngajarnya harus yang sudah bersanad, punya apa banyak ilmu misalkan. Nggak harus seperti itu ya. Jadi bisa level di atasnya satu tingkat mengajarkan yang ada di bawahnya, boleh. Nah, nanti suatu saat kalau mensikapi ada banyak kelas ya yang harus menggabungkan dalam satu kelas itu 2 level sekaligus misalkan. Nah, itu bisa. Ya, jadi bisa pada saat kelas berlangsung saling simak ya antara satu orang dan yang lainnya dengan level yang berbeda. Jadi mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali termasuk amal yang sangat mulia di sisi Allah SWT, yang tentu amalan ini tidak akan ternilai harganya karena prospek pahalanya Masya Allah sungguh luar biasa ya. Kalau kita ajarkan satu huruf kepada orang lain dan orang itu bisa mengucapkan sama persis dengan yang kita contohkan, kemudian dia mengajarkan kembali, muridnya bisa diajarkan kembali ke muridnya lagi, terus sampai dengan kita sudah nggak ada di muka bumi ya, maka pahalanya insya Allah akan terus mengalir ya, termasuk syarat daripada tidak akan terputusnya amal kita pada saat kita sudah tidak ada di muka bumi, dipanggil Allah SWT, yaitu ilmu yang bermanfaat tadi. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah dalam mengajarkan Al-Quran. Susah senangnya mengajarkan Al-Quran dinikmatin ya, dinikmatin. Ini bagian dari perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa ada halangan, rintangan ya. Justru dengan halangan itu, rintangan itu, perjuangan akan terasa lebih nikmat ya. Kalau jalan terus lewat tol misalkan, terus nggak ada halangan ya, ngantuk nggak kira-kira? Ngantuk, bisa jatuh ya. Tapi kalau ada yang ganggu misalkan, wah ini harus waspada nih ya. Harus ada yang ganggu, ada batu kerikilnya misalkan ya, atau ada yang hal-hal yang lainnya yang bisa membuat kita lebih fokus, lebih kuat lagi, lebih staminanya terjaga lagi ya. Maka disitulah nikmatnya akan terasa. Seperti itu mungkin kurang lebih, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah SWT, diberikan kekuatan ya, yang belajar maupun yang mengajarkan senantiasa Allah berikan keberkahan demi keberkahan dalam setiap hidup kita semuanya. Allahu a'lam bishawab, mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke MC.
ya. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kalau kita coba talaki satu orang, bagaimana Ustaz? Boleh. Setengah Boleh ya? laman ya. Ya, boleh. Ini kayaknya ada yang bersedia antara Dafa atau Didit mungkin. Oh, talaki. Kita baca surah Maryam ya. Siapa? Dafa ya? Dafa maju. Dafa down mic nih Ustaz. Aduh, Ya. terang banget. Apa nih? Sampai ayat 5 ya. Dafa ya. Insyaallah Ustaz. Baik. Yang lainnya bisa menyimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kafha ya ayn sad. Kaf ha ya ayn sad. Jadi pada saat memanjangkan mat huruf ain ya, ai sempurna di suara ya sukun. Ai masuknya dengung dengan tafkhim. Ai sad. Tafadhal. Kaf ha ya ayn sad. Baik. Ya. Usahakan ain tidak masuk dengungnya dulu ya. Ai i. Jadi biasa ai. Jangan ke hidung. Ai ya. Baru tebal. Sad. Sekali lagi. Kaf ha ya ayn sad. Baik. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, tidak ada tekanan ya. Habis. Dari Hamzah. Ulang Ustaz. Diulang, silakan. Oh, ya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Baik. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Usahakan sinnya ringan. Washta'ala
susya. Nah, ini perpindahan Susya. sin ke sya ya. Ra'su syaiba washta'ala ra'su syaiba. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. menahan tanwin di huruf wawu itu gombi gunah ya. Syaibang masuk ke hidung. Suaranya dimasukkan ke hidung. Syaibang ya. Bau ya, bukan bau. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. طيب. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Atiran, jadi menahan ron di huruf fa. Atiran fa ron fa af ron fa gitu ya. Atiran fahabli, silakan diulang. Atiran fahabli min ladunka waliya. Ringankan suara ikhfa nun bertemu kaf dengan cara dilepas bibirnya ke belakang. Milladun dung, jadi tidak monyong dung karena domah sebelumnya. Milladun kawaliya. Milladun kawaliya. Setiap ikhfa ya, terutama pada saat domah, depannya domah, itu dibalikan. Misalkan in kuntum shadiqin. Jadi balik ya. Kun milladunka. Jadi ikhfa yang sebelumnya terdapat dhamma maka ditarik ke belakang supaya meringankan suara ikhfa. Kalau hurufnya ringan ya. Jika hurufnya isti'la maka ditebalkan. Miu, kalau miu qablihim miu tebal, agak nutup. Miu qabli. Baik, cukup. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dafa ya, Masya Allah. Hasan, bacaannya sudah bagus. Alhamdulillah, tinggal sedikit lagi nanti mudah-mudahan makin bagus. Insya Allah. Baik, cukup ya. Oke, sekali lagi jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Arif dan jazakumullah khairan katsir kepada teman-teman yang sudah join
pada agenda TFT 1 sore hari ini. Kita sudah mau maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup kita istighfar dulu sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, dan disempurnakan doa-doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami MC pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair ya semuanya. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Pamit ya. Syukran, Ustaz.